Bab 906, Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Dengan kekuatan Sekte Changyu, Sekte Gelombang Gila dapat dihancurkan dengan santai, dan tidak perlu mencari seseorang untuk bergabung. Bai Chun berkata lagi, namun, undangan dari Sekte Changyu telah dikirim. Jika Sekte kita tidak hadir, Sekte Changyu akan membuat keributan besar tentang hal itu. Jadi, kami tahu Sekte Changyu membawa barang-barang pribadi, tapi kami tetap harus pergi. Tapi Xiao Zhu yakinlah, jika terjadi kesalahan, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindungi Xiao Zhu. Wajah Bai Chun tegas, dan ekspresi intimidasi sebelumnya telah hilang. Sekte Changyu memimpin tim, kamu bahkan tidak bisa menanganinya. Bagaimana kamu bisa mengantarku? Lu Chen bertanya. Aku berada di level yang sama dengan Ganxi, tapi kekuatan tempurku setengah dari kekuatannya. Untuk mempertimbangkan situasi keseluruhan, aku tetap membiarkan dia melakukannya. Jika aku mencoba yang terbaik, dia tidak akan bisa untuk menjatuhkanku sebentar, dan aku pasti punya waktu untuk melindungi leluhur kecilku. Kata Bai Chun, kenapa kamu pergi? Tetapi Lu Chen berkata, kamu tidak akan melakukannya secara langsung dengannya. Jika kamu datang dan mati bersama, kamu dapat meninggalkan namamu dalam sejarah. Oh, leluhur kecilku, meskipun aku ingin binasa bersama, aku akan melakukan yang terbaik. Jika kamu tidak pergi, itu tidak masuk akal. Bai Chun berkata dengan wajah pahit. Kenapa aku harus pergi? Lu Chen bertanya balik. Chang Yuzong pasti akan mencari-cari kesalahanmu. Jika waktunya tiba, kirimkan seorang murid alam kesengsaraan surgawi untuk berurusan denganmu. Bisakah kamu mengalahkan murid alam kesengsaraan surgawi? Kata Bai Chun. Bukankah kita memiliki murid alam kesengsaraan surgawi? Saya tidak bertarung sendirian, apa yang Anda takuti? Lu Chen bertanya lagi. Jangan takut pada apapun, takutlah pada 10.000. Kata Bai Chun. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, mari kita bicarakan tentang kamu. Kamu berada di alam yang sama dengan Ganxi, mengapa kekuatan tempurmu lebih buruk dari yang lain? Karena bakat Ganxi sedikit lebih baik dariku. Bagaimana kemampuan bertarungmu? Semuanya kelas atas. Bagaimana kualitas senjatamu? Itu semua adalah artefak leluhur kelas 1. Senjata apa yang kamu gunakan? Pedang. Begitu Bai Chun selesai berbicara, sebuah pedang muncul di tangan Lu Chen. Artefak leluhurmu bisa diselesaikan, gunakan ini di masa depan. Lu Chen menyerahkan pedang itu kepada Bai Chun. Suci, ambil dan gunakan. Lu Chen tidak peduli sama sekali, kualitas pedang suci itu biasa-biasa saja. Bahkan anggota Legiun Zelot tidak menggunakannya, dan dia memiliki banyak pedang seperti itu di cincin luar angkasa yang penuh dengan sampah. Ya, terima kasih Xiao Zhu. Xiao Zhu sangat murah hati. Memegang pedang yang dianggap Lu Chen sebagai sampah, Bai Chun berseri-seri dengan gembira seolah dia telah menemukan harta karun. Bagaimana cara lebih baik mendapatkan harta karun? Di wilayah Desolate Timur, hanya ada sedikit besi abadi, dan artefak suci secara alami sangat sedikit. Seluruh sekte Xuantian Dao hanya memiliki 2 senjata suci, pedang Xuantian dan tombak penunjuk naga. Pedang Xuantian ada di tangan Patriark, dan tombak naga penunjuk ada di tangan penguasa agung. Dan senjata di tangannya, Tetua Agung, hanyalah senjata leluhur. Sekarang dengan pedang suci, rasanya seperti pergantian senapan. Kamu menggunakan pedang suci, Ganxi menggunakan pedang leluhur, taruh kepalanya dulu. Kata Lu Chen, aku lebih unggul dalam hal senjata, tapi Ganxi tidak akan bisa mengalahkanku dengan mudah. Bai Chun berkata dengan gembira, dengan pedang suci, tidak bisakah kamu mengalahkan Ganxi? Lu Chen merasa, Bai Chun sedikit tidak berharga, dia hanya memikirkan bagaimana agar tidak terkalahkan, mengapa dia tidak memikirkan bagaimana cara untuk menang. Xiao Zhu, jarak antara aku dan Ganxi agak besar, dan itu tidak bisa dibalik dengan senjata suci. Bai Chun berkata dengan sedikit malu. Itu tidak bisa dilakukan, kali ini kamu memimpin tim untuk memusnahkan Sekte Gelombang Gila, kamu harus bisa melakukan sesuatu. Lu Chen mengerutkan kening. Meskipun dia tidak menyukai Bai Chun adalah yang paling kuat dalam operasi ini, dan dia harus dikawal untuk mencegahnya diserang oleh murid alam kesengsaraan surgawi dari Sekte Changyu. Jika Bai Chun digantung dan dipukuli oleh Ganxi, bagaimana dia bisa melindungi pantatnya? Jangan khawatir, Xiao Zhu, meskipun aku tidak bisa mengalahkan Qianxi,
aku akan memperjuangkan kehidupan lama ini demi Xiaozu. Bai Chun bersumpah dengan tegas bahwa ini adalah tugas yang dipercayakan kepadanya oleh leluhur. Jika sesuatu terjadi pada Lu Chen, dia tidak akan cukup untuk mati 100 kali. Lu Chen tidak bisa diganggu dengan Bai Chun, dan langsung pergi ke lautan ingatan untuk mencari keterampilan tempur tingkat surga. Keterampilan tempur Gansi bajingan itu berada di puncak level bumi, bukan? Kemudian dewa akan memberi Bai Chun keterampilan tempur tingkat rendah tingkat surga, yang hanya akan menghancurkanmu. Setelah beberapa saat, Lu Chen menemukan keterampilan tempur yang cocok untuk Bai Chun. Merobek, keterampilan bertarung pedang, peringkat surgawi tingkat rendah, kehilangan 4/5 dari yang terakhir. Bagi Lu Chen, keterampilan tempur apapun yang tidak dapat membuat orang memiliki kekuatan tempur superior adalah sampah. Keterampilan tempur semacam ini tidak memiliki kekuatan untuk melompati peringkat, paling-paling dapat menindas peringkat yang sama, dan tidak akan pernah diteruskan kepada saudara manapun, tetapi cukup baik untuk diberikan kepada Bai Chun. Bagaimanapun, Lu Chen hanya meminta Bai Chun untuk mengalahkan Qianxi, dan dia tidak benar-benar ingin membantu Bai Chun, jadi teknik pertarungan sampah semacam ini adalah yang paling cocok. Aku akan memberimu keterampilan bertarung, kamu kembali dan berlatih keras, jika kamu tidak bisa melawan apapun, kamu bisa memotongnya sendiri. Lu Chen berkata pada Bai Chun, di mana harus dipotong? Bai Chun sedikit terkejut, jika ada kelebihan, potong saja. Lu Chen berkata dengan marah, dan mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangan Bai Chun. Jangan bergerak, aku ingin denyut nadimu, dan kamu bisa melepaskan kewaspadaanmu. Tuhan sadar akan denyut nadinya. Bai Chun ragu-ragu sejenak, lalu melepaskan pertahanan mentalnya, dan memasuki laut kesadaran melalui indera spiritual Lu Chen di sepanjang telapak tangannya, meninggalkan seluruh hidup dan keselamatannya di tangan Lu Chen. Dia tidak memiliki pertahanan sekarang, selama Lu Chen memiliki niat jahat, mudah untuk mati, bahkan jika dia adalah seorang yang terhormat. Setelah beberapa saat, Lu Chen meninggalkan keterampilan bertarung di lautan kesadarannya, dan kemudian mundur. Ya, itu adalah keterampilan tempur tingkat rendah tingkat surga. Mata Bai Chun membelalak kaget. Di wilayah Desolate Timur, keterampilan tempur tertinggi adalah keterampilan tempur tingkat bumi tingkat atas. Tidak ada keterampilan tempur tingkat langit, hanya Zhongzu yang memilikinya. Lu Chen benar-benar memberinya keterampilan tempur tingkat rendah tingkat surga. Apakah ini masih layak? Meskipun keterampilan tempur ini tidak lengkap, meskipun hanya satu bentuk yang tersedia, itu masih lebih baik daripada keterampilan tempur tingkat atas tingkat bumi. Dia penuh percaya diri, selama dia melatih gaya ini dengan baik, tidak akan mudah untuk menghancurkan segalanya. Dia dan Gansi awalnya berada di level yang sama. Meski bakat mereka tidak sebaik Gansi, namun kesenjangannya tidak terlalu besar. Tapi sekarang, senjata dan keterampilan tempurnya lebih tinggi dari Gansi, dan dia telah menutupi kekurangan bakatnya. Jika dia tidak bisa melakukan Gansi lagi, dia merasa benar-benar bisa menghentikannya. Banyak terima kasih, Xiaozu. Bai Chun tidak bisa menahan kegembiraannya memikirkan bisa bertahan dan bertarung di masa depan, dia bahkan gemetar untuk mengucapkan terima kasih. Bai Chun merasa tak terbatas di dalam hatinya, seperti yang diharapkan, dia adalah murid leluhur. Ada banyak hal baik, pedang suci, keterampilan tempur surgawi, dan berapa banyak harta lebih baik yang dia miliki di tangannya. Di masa depan, Lu Chen mempersenjatai Bai Chun bukan karena dia ingin mengembangkan Bai Chun, tetapi terutama untuk dirinya sendiri. Terlebih lagi, dengan pedang sampah dan keterampilan bertarung sampah, Bai Chun hanya layak untuk ini. Setelah Bai Chun dipecat, Lu Chen bahkan tidak berendam dalam darah hewan, dan berkonsentrasi berlatih seni 9 naga kembali ke satu, dan membuka diri untuk menarik energi spiritual. Sebelum dia pergi untuk melenyapkan sekte gelombang gila, dia harus bergegas jika ingin menembus satu level lagi. Setelah 7 hari, aura puncak gunung menjadi jauh lebih tipis. Budidaya semua anggota Legiun Fanatik juga berhenti, dan mereka keluar satu demi satu dan berkumpul bersama. Begitu Lu Chen menuruni tangga, dia melihat orang asli yang mendominasi muncul di lantai pertama, dan membawa 10 pelayan bersamanya. Oke, bagus, menerobos lagi, cepat sekali. Orang sungguhan yang mendominasi memandang ke arah Lu Chen yang sedang melonjak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseri-seri dengan gembira. Lu Chen menerobos ke tempat ke-8 di alam teras abadi, dan dia mampu mengkonsolidasikan alam, jadi dia akhirnya berhasil turun.
Tuan, bagaimana kekuatan tempur mereka meningkat? Lu Chen melihat ke 10 pelayan, tetapi tidak bisa melihat kekuatan bertarung mereka, jadi dia bertanya. Saya telah meningkat sedikit, tetapi saya hanya memiliki posisi pelatihan rendah di alam Xuanming, dan tidak akan ada lagi. Saya telah mencoba yang terbaik sebagai seorang guru. Orang asli yang mendominasi langsung berkata, "Terima kasih Tuan." Lu Chen sangat gembira, alam Xuanming sudah cukup. Sebagai seorang guru, saya mencoba banyak harta karun jenius untuk 10 di antaranya, dan akhirnya menemukan bahwa buah yang meleleh berhasil pada mereka, dan dapat menyesuaikan kemampuan beradaptasi mereka terhadap energi spiritual. Mendominasi dan nyata, ada berapa banyak buah roh yang meleleh? Lu Chen bertanya dengan cepat. Makan semuanya. Di mana intinya? Buah roh yang meleleh tidak memiliki inti. Untuk apa kamu membutuhkan inti? Menanam sebuah pohon. Omong kosong. Inti buah apa yang digunakan? Pohon roh leleh langsung ditanam dengan buah roh leleh. Apalagi pohon roh leleh sangat langka, dan lingkungan umur panjangnya sangat keras, dan tidak bisa ditanam di tempat biasa. Orang asli yang mendominasi berkata, ratusan tahun yang lalu, sebagai seorang guru, saya tersandung ke dalam pusaran spiritual di benua tengah, menemukan pohon roh yang meleleh, dan memetik sekumpulan buah roh yang meleleh untuk guru saya, yang telah dilestarikan sampai hari ini. Bisakah kamu kembali dan menggali pohon roh yang meleleh itu? Lu Chen bertanya. Brengsek, tempat itu sulit ditemukan. Setelah saya keluar sebagai guru, saya tidak dapat menemukan pintu masuknya lagi. Kata orang sungguhan yang mendominasi. Mendengar ini, Lu Chen merasa tidak berdaya. Alangkah baiknya jika masih ada melting spirit fruit, dan langsung ditanam ke dalam chaos orb, yang berisi banyak tanah untuk segala hal guna memastikan bisa berkecambah dan menumbuhkan pohon. Selama pohon roh leleh ditanam, akan ada banyak buah roh leleh di masa depan, dan 10 pelayan akan segera memulihkan kekuatan bertarung dari Yang Mulia Emas. Tuan, maukah Anda mengikuti saya untuk melenyapkan sekte gelombang gila? Lu Chen bertanya dengan santai. Tidak, orang asli yang mendominasi berkata dengan tegas, kali ini dengan sekte Changyu, level tertinggi adalah level Baichun. Jika Anda berpartisipasi di masa lalu sebagai guru, bukankah Anda akan ditertawakan? Apakah kamu tidak khawatir muridmu akan diintimidasi oleh sekte Changyu? Lu Chen bertanya lagi, dengan Baichun di sini, kamu takut pada Mao Mao? Jika Baichun tidak bisa menahanmu, dia akan menundukkan kepalanya pada guru. Orang asli yang mendominasi mendengus. Oke, kalau begitu aku pergi. Lu Chen memimpin 10 pelayan dan hendak membuka pintu untuk keluar. Saudara-saudara di luar menunggu dengan tidak sabar. Bagaimanapun, dia tahu bahwa guru tidak akan pergi, jika tidak, mengapa Baichun mengantarnya? Bukankah lebih aman bagi guru untuk mengawal dirinya sendiri? Ingat, jika kamu menemukan seseorang selingkuh, larilah, jangan dibawa-bawa. Di belakangnya muncul nasihat dari orang sungguhan yang mendominasi. Tergantung situasinya, saya mungkin tidak akan lari. Lu Chen menghentikan langkahnya. Idiot, larilah untuk menyelamatkan hidupmu. Kamu hanya perlu mengingat pria itu mengganggumu, dan guru akan membantumu menghadapinya setelah itu. Orang sungguhan yang mendominasi mengutuk. Tahu, Lu Chen mendorong pintu dan keluar, lalu memimpin pasukan fanatik menuruni gunung untuk bergabung dengan Baichun di gerbang gunung. Baichun telah memanggil 200 murid elit sejati, 20 murid elit dari alam kesengsaraan surgawi, dan 2 tetua di tingkat terhormat, dan mereka telah lama menunggu di gerbang gunung. Begitu Lu Chen datang, Baichun memimpin kerumunan untuk segera berangkat mencari formasi teleportasi di kota kuno terdekat, dan berteleportasi ke tempat yang disepakati dengan Chang Yusong. Ketika mereka mencapai kota kuno lainnya, mereka berkumpul dengan tim sekte Changyu. Haha, Baichun, kamu akhirnya sampai di sini. Gansi datang menyambutnya, dan menyapa Baichun dengan senyum setengah hati, diikuti oleh 2 bersaudara Ganlang dan Ganhuo. Ganhuo mengingatkan Ganlang sesuatu dengan suara pelan, tapi Ganlang sepertinya tidak terlalu peduli. Tetapi Lu Chen tidak ingin terbiasa dengan pria ini, jadi dia perlahan mengangkat jari tengahnya. Sangat marah hingga dia ingin bergerak, tetapi dihentikan oleh pria itu. Sekarang bukan waktu yang tepat, jangan bergerak, jika tidak, Tetua Agung tidak akan membiarkanmu pergi. Qianhuo sangat kesal saat melihat adiknya terlalu ceroboh, dan terus mengingatkannya dengan suara pelan. Tahu, Qianlang dengan enggan menyetujuinya, dan kemudian berteriak pada Lu Chen,
setelah kita selesai melawan Sekte Gelombang Gila, kita akan menemukan tempat untuk bersaing dan memutuskan hasilnya. Tidak ada waktu. Lu Chen memiliki senyuman di wajahnya, tapi dia langsung menolak, menggoda Gan Lang. Faktanya, saat Lu Chen melihat Qianlang, dia merasa lega. Karena, Qianlang tidak lagi menyempurnakan 5 bentuk dewa, tetapi telah menembus alam kesengsaraan surgawi. Ada 5 kalpa di alam kesengsaraan surgawi, 1 kalpa terendah dan 5 kalpa tertinggi. Hanya setelah 5 kalpa barulah seseorang dapat memasuki zon. Yang disebut memasuki alam yang mulia dan menjadi yang suci berarti memasuki alam yang mulia, dan memasuki alam yang suci. Setelah Qianlang menerobos alam kesengsaraan surgawi, dia bukan lagi murid sejati, tetapi bakat cadangan untuk yang mulia di masa depan, murid alam kesengsaraan surgawi. Namun, murid alam kesengsaraan surgawi yang dibawa oleh kedua belah pihak memiliki jumlah bencana yang tidak sedikit, baik yang kuat dari 4 kesengsaraan, atau yang kuat dari 5 kesengsaraan. Tapi Qianlang berada dalam bahaya penderitaan, secara logika dia tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tindakan ini. Namun Gansi tetap membawa Qianlang ke sini, tak perlu ditebak, hanya untuk memberi kesempatan Qianlang membalas dendam pada Lu Chen, berniat jatuh ke tangan Lu Chen, lalu bangkit dari tangan Lu Chen. Itu sebabnya Lu Chen merasa lega. Lu Chen hanya peduli pada murid Chang Yu yang mengalami musibah tinggi, jika saja Qianlang datang untuk mencari kesalahan, maka dia tidak peduli. Dia menerobos ke tingkat ke-8 dari teras abadi, dan memperoleh kekuatan umur panjang lainnya, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Yang paling penting adalah keterampilan tempur Zantian tingkat tinggi dapat menampilkan 80% kekuatan pedang ketiga, yang sangat menakutkan. Diperkirakan Zhan Qianlang tidak akan menjadi masalah. Apakah tidak gratis, atau tidak berani? Qianlang mencibir, saya tidak punya waktu, dan saya tidak berani. Lu Chen mengangkat bahunya dan berkata begitu. Pengecut. Gan Lang tertawa. Anak itu juga telah menembus level ke-8. Kekuatan tempurnya tidak sesuai dengan wilayahnya. Kargo kering ada di sampingku dengan hati-hati mengingatkan adikku. Hei, Kak, jangan terus-menerus berdengung di telingaku ya. Qianlang menjadi sedikit tidak sabar, alam kesengsaraan surgawi benar-benar berbeda dari alam pemurnian dewa. Kekuatan kesengsaraan surgawi jauh lebih kuat daripada kekuatan roh primordial. Tidak peduli seberapa kuat anak itu, tidak mungkin ada keajaiban terjadi. Hanya aku yang pantas dikalahkan. Lebih baik berhati-hati, hati-hati tidak berlebihan. Barang-barang kering tetap berhati-hati. Saya tidak ingin bertarung melawan alam kesengsaraan surgawi. Jika Anda ingin bertarung, Anda harus mengirimkan alam pemurnian dewa terkuat. Ketika Lu Chen mengatakan ini, dia jelas menunjukkan kelemahan, tapi dia diam-diam menggali lubang. Menunjukkan kelemahan adalah dengan melumpuhkan lawan dan membuat lawan menganggap remeh musuh dan lengah. Saat lawan diserang, dia akan mati tanpa mengetahui bagaimana dia mati. Ini adalah trik lama, Lu Chen sering menggunakannya, dan membunuh banyak orang, sangat berguna. Lu Chen juga tahu bahwa terserah pada seseorang untuk menggali lubang untuk menunjukkan kelemahan. Untuk sesuatu seperti Qianlang, gali saja. Kalau barang kering harus hati-hati dan hati-hati, trik ini tidak mudah digunakan. Menggali sama dengan menggali dengan sia-sia, lebih baik tidak menggali. Kekuatan tempurmu telah melampaui alam pemurnian dewa, dan kamu bisa bertarung melawan alam kesengsaraan surgawi. Qianlang terus mengambil bajunya, kenapa kamu tidak berani melawanku lagi, kenapa kamu begitu pengecut? Apa yang salah dengan sekte Tao Xuantianmu, apakah kamu baru saja keluar dari pengecut? Keluarga adalah pengecut. Lu Chen tampak kesal, menunjuk ke arah Gan Lang dan berteriak, terserah kamu, setelah mengalahkan sekte gelombang gila, kamu dan aku akan hidup dan mati. Oke, senang, itu saja. Qianlang menunjukkan senyuman, tapi tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu berbahaya. Melihat ekspresi adiknya, Gan Huo berhenti bicara. Dia paling mengenal adik laki-lakinya, dia memiliki sisi sembrono dan sisi jahat. Selama senyuman adiknya aneh, dia tahu bahwa adiknya tidak akan bermain kartu menurut akal sehat, dan dia mungkin akan murung. Dia selalu percaya pada aturan pertempuran, jika Anda bisa mengintimidasi, jangan agresif. Karena adiknya tidak gegabah, dia bisa yakin. Bagaimanapun, Lu Chen adalah bakat seni bela diri kelas 1, ada risiko. Menjadi tangguh, dan berada di belakang layar adalah cara yang paling hemat biaya. Setelah membuat janji dengan Qianlang,
Lu Chen tidak repot-repot berurusan dengan Qianlang, dan berjalan ke samping. Sangguan Jin dan yang lainnya mengikuti. Lu Chen, operasi gabungan Sekte Changyu, orang-orang buta tahu bahwa mereka ingin mengganggumu, dan kamu masih menerima tantangan Qianlang, bukankah itu menguntungkan mereka? Sangguan Jin berkata, Qianlang itu telah menembus alam kesengsaraan surgawi dan memiliki kekuatan kesengsaraan surgawi, yang 2 tingkat lebih tinggi dari milikmu. Apakah kamu terlalu besar untuk melawannya? Seperti yang Anda katakan, jika saya tidak membuat janji dengan Qianlang, dengan sifat Chang Yuzong yang menyebalkan, saya akan melakukan gerakan lain, yang akan lebih merugikan saya. Lu Chen berkata, meskipun Qianlang 2 alam lebih tinggi dariku, dia layak untuk melangkah ke alam kesengsaraan surgawi. Kekuatan kesengsaraan surgawi belum terkonsolidasi dan merupakan yang terlemah dari alam kesengsaraan surgawi. Aku masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Saudaraku, aku membuat sepasang baju besi harta karun, yang memiliki pertahanan yang bagus, kamu memakainya. Fei Long mengeluarkan 1 set baju besi hijau dan menyerahkannya kepada Lu Chen. Baju besi hijau beratnya sekitar ratusan ribu kati, baju besinya kuat, tidak dapat ditembus pedang dan senjata, dan memiliki kemampuan tahan guncangan tertentu, yang berkualitas tinggi. Baju besi yang bagus, kenapa kamu tidak membiarkannya sendiri untuk dipakai? Lu Chen mengatakannya dengan mulutnya, tetapi tubuhnya sangat jujur. Dia segera melepas jubah Suantian, memasukkan set baju besi harta karun ke dalam, dan kemudian menutupi jubah Suantian. Sudah, Fei Long tersenyum dan membuka jubah Suantian tubuhnya, memperlihatkan armor di dalamnya. Armor naga gemuk bersinar dengan cahaya biru samar, dan ada aliran energi sejati yang samar di pelat baja, dan kualitasnya jauh lebih tinggi daripada milik Lu Chen. Armormu sangat berat, 1 set baju besi memiliki berat setidaknya 600.000 hingga 700.000 kati, kan? Lu Chen mengulurkan tangan untuk menyentuh baju besi Fei Long, mengambil sepotong baju besi, menimbang berat baju besi itu, dan segera sedikit terkejut. Ya, itu 1 juta kati. Fei Long berkata sambil haha. Aku akan pergi, ini berat sekali. Lu Chen terkejut, apakah baju besi itu setingkat dengan senjata suci? 1 juta kati baju besi secara alami adalah baju besi suci. Fei Long tertawa, kamu tidak membuat baju besi yang bagus sebelumnya, bagaimana kamu bisa membuat baju bagus seperti itu sekarang? Lu Chen bertanya, platform castingku sebelumnya terlalu buruk, dan aku tidak bisa membuat armor yang bagus. Fat Dragon berkata dengan gembira, sekarang berbeda. Platform pengecoran bintang yang diberikan nenek moyangku adalah platform pengecoran kuno berkualitas super tinggi, dan bahkan baju besi terbaik pun dapat dilemparkan. Kalau begitu kenapa kamu tidak melemparkan baju besi untuk semua saudara, dan memberikan 1 set baju besi suci kelas atas untuk masing-masing saudara? Kata Lu Chen, bahan tidak cukup. Naga gemuk menggelengkan kepalanya. Cuma bercanda, saya mengambil begitu banyak pilar mekanisme di alam rahasia Xingluo, dan setiap pilar mekanisme berisi ratusan juta kati besi abadi. Fei Long berkata, untuk melemparkan 1 set baju besi suci biasa, ia perlu mengkonsumsi banyak pil binatang di atas peringkat ke-7, mulai dari 5 hingga 600 keping hingga ribuan keping. Meskipun ada banyak pil binatang di tanganku, mereka terutama digunakan untuk membuat senjata, dan tidak banyak yang tersisa. Saya menggali dan menggali untuk menyelamatkan pil binatang itu. Saya menghabiskan ratusan pil binatang untuk hampir tidak bisa mengeluarkan set baju besi suci yang biasa-biasa saja ini. Bahkan jika kamu memakai set baju besi ini, butuh ratusan pil binatang untuk membuatnya. Kami tidak memiliki cukup pil hewan, apalagi memberikan baju besi suci untuk semua orang di Legiun, bahkan jika semua orang menggunakan 1 set baju besi, itu tidak mungkin. Fei Long sangat tidak berdaya, dan memuntahkan kepahitan karena kurangnya pil hewani. Jika kamu punya waktu di masa depan, ayo bunuh sekelompok binatang buas dan ambil sejumlah pil binatang untuk membuat baju besi. Baru kemudian Lu Chen menyadari bahwa Fei Long telah dianiaya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakannya. Tidak lama kemudian, orang-orang dari Sekte Changyu memimpin dan meninggalkan kota kuno. Dan Bai Chun juga kembali sambil memegang peta. Peta tersebut diberikan kepada Bai Chun oleh Sekte Changyu, yang di atasnya digambarkan lokasi dan situasi internal Sekte Gelombang Gila, serta rute serangan spesifik. Sekte Changyu menyerang gerbang utama dari barat, dan Sekte Xuantian Dao memasuki gerbang samping dari timur,
memberikan serangan ganda kepada Sekte Gelombang Gila, dan memusnahkan kekuatan tingkat tinggi dan utama dari Sekte Gelombang Gila. Bai Chun menjelaskan proses penyerangan kepada semua orang, dan kemudian memimpin semua orang keluar dari kota kuno dan terbang langsung ke Sekte Gelombang Gila. Beberapa jam kemudian, semua orang sampai di pegunungan, dan Sekte Gelombang Gila berada di tengah-tengah pegunungan. Bai Chun memimpin kerumunan untuk mengintai di timur, dan menunggu sampai waktu yang disepakati dengan Sekte Changyu di malam hari sebelum mulai bertindak. Beberapa murid sejati menyentuhnya dan mematikan pos penjagaan depan dari Sekte Gelombang Gila, dan kemudian semua murid Xuantian bergegas ke kedalaman pegunungan sekitarnya. Sepanjang jalan, saya bertemu dengan beberapa patroli dari Sekte Gelombang Gila dan membunuh mereka tanpa kesulitan. Setelah bertarung sampai ke pintu masuk utama Sekte Gelombang Gila, Bai Chun tercengang. Bukankah pintu masuk utama Kuang Langzong yang diserang Chang Yuzong berada di sisi barat? Mengapa Anda beralih ke timur? Itu milik neneknya. Sekte Changyu menipu kita dengan sengaja menulis peta terbalik, dan membiarkan kita menyerang pintu masuk utama. Bai Chun segera mengerti bahwa dia telah ditipu oleh Chang Yuzong. Semua informasi ada di tangan Chang Yuzong, dan dia bertindak sesuai dengan rencana Chang Yuzong, dan dia tidak mengetahui informasi orang dalam, apa yang dapat dia lakukan. Sekarang mengendarai harimau sulit untuk dilepaskan, orang kuat dari Sekte Gelombang Liar telah mendengar beritanya, dan dia bahkan tidak bisa mundur jika dia mau. Lupakan saja, ini pengepungan, pintu masuk utama dan pintu samping sama. Bai Chun membangkitkan semangatnya dan memimpin kerumunan untuk menyerang gerbang utama, bertarung sengit dengan para murid yang bergegas keluar dari Sekte Gelombang Gila. Sekte Gelombang Gila adalah sekte kecil peringkat ketiga atau keempat, dengan tidak banyak murid, tetapi ada 6 atau 700 ribu orang. Di antara mereka, murid alam geng surgawi adalah yang paling banyak, dan murid alam Xuanming adalah yang ketiga, tetapi orang-orang ini tidak berani bertarung sama sekali, dan mereka akan mati jika keluar. Karena, meskipun jumlah Xuantian Daozong datang sedikit, mereka semua adalah kekuatan tempur kelas atas, yang terendah adalah pasukan fanatik Lu Chen, semuanya adalah murid inti dari alam abadi. Tak perlu dikatakan lagi, alam geng surgawi, bahkan alam Xuanming, adalah sampah di depan alam Xiantai, tidak berbeda dengan semut. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kekuatan bertarung sesat Lu Chen. Oleh karena itu, para murid dari Sekte Gelombang Gila yang bergegas keluar. Untuk bertarung semuanya berada di atas tahap keabadian. Latar belakang Sekte Gelombang Gila memang sangat buruk, dan kekuatan tempur kelas atas agak kecil. Hanya ada lebih dari 1000 murid dari alam panggung abadi yang bergegas keluar lebih dulu, lebih dari 100 murid dari alam pemurnian dewa, dan lebih dari 10 murid dari alam kesengsaraan surgawi. Bahkan lebih sedikit dari murid Xuantian. Oke, bunuh mereka semua, lalu serang, bergabunglah dengan Sekte Changyu di dalam, lalu musnahkan seluruh Sekte Gelombang Gila. Melihat situasi yang hebat, Bai Chun tidak bisa menahan kegembiraannya dan diperintahkan dengan tenang. Kekuatan tempur tertinggi dari Sekte Gelombang Gila belum keluar, jadi dia dan kedua tetua secara alami tidak akan bergerak, dan pertempuran di depan mereka akan diserahkan kepada para murid. Pertama, mereka dapat melemahkan murid-murid ini, dan kedua, mereka dapat mengawal murid-murid ini untuk mencegah kemunculan tiba-tiba pihak lain. Basis budidaya dan kekuatan tempur murid Xuantian lebih tinggi dari lawan mereka, dan ditambah dengan keunggulan jumlah mereka mengalahkan murid-murid Sekte Gelombang Gila tidak peduli apakah mereka berada di alam pemurnian dewa atau alam kesengsaraan surgawi. Inilah perbedaan kekuatan tempur antara sekte besar dan sekte kecil. Di medan perang alam Xiantai, itu adalah panggung legiun fanatik. Pertempuran itu terjadi secara sepihak. Murid dari Sekte Gelombang Gila alam Xiantai bukanlah lawan sama sekali, dan mereka menderita kerugian besar. Terlebih lagi, Lu Chen, Sangguan Jin dan selusin anggota inti lainnya tidak bergerak sama sekali, dan semua mengikuti tentara untuk menyaksikan pertempuran. Tak perlu dikatakan lagi, Lu Chen, jika dia bergerak, galaksi akan ditutupi dengan pedang. Sangguan Jin dan yang lainnya tidak mau bergerak. Lawannya terlalu sedikit dan kekuatan bertarung mereka buruk. Mereka tidak tertarik, jadi sebaiknya serahkan saja pada saudara-saudara di Legiun untuk melatih keterampilan mereka. Ada 2000 anggota Legiun Zelot yang setiap hari melakukan penebusan dosa, jarang beraktivitas, dan semuanya akan menderita sakit. Tidak lama setelah pertempuran di gerbang utama dimulai, Sekte Gelombang Liar menderita banyak korban. Separuh dari muridnya tersesat,
dan mereka tidak dapat bertahan lagi. Tetapi pada saat ini, orang kuat dari Sekte Gelombang Liar muncul, membawa sejumlah besar kekuatan tempur kelas atas, dan situasi pertempuran tiba-tiba terbalik. Ada 70 atau 80 murid alam kesengsaraan surgawi dari Sekte Gelombang Gila, 7 hingga 800 murid dari alam pemurnian dewa, dan bahkan lebih banyak lagi murid dari alam panggung abadi, setidaknya 7 hingga 8.000. Tidak, kekuatan Sekte Gelombang Gila lebih kuat dari yang dibayangkan. Bai Chun kaget. Tetua Agung, jumlah lawan tiba-tiba bertambah, lebih dari 2 kali lipat jumlah kita, bagaimana kita harus bertarung? Seorang tetua di sebelahnya berkata dengan cemas. Tidak mungkin, Sekte Gelombang Gila adalah sekte kecil kelas 3, dan kekuatan tempur kelas atas tidak seberapa, tapi mengapa ada begitu banyak orang yang datang ke arah kita? Kata sesepuh lainnya dengan bingung. Mungkinkah pemahaman kita tentang Sekte Gelombang Gila salah? Bai Chun juga sangat bingung. Pada saat ini, suara Lu Chen tiba-tiba terdengar, bagaimana jika Sekte Changyu tidak menyerang? Bagaimana ini mungkin? Kita sepakat untuk menyerang bersama, bagaimana mereka bisa menjebak kita? Bai Chun terkejut. Sekte Changyu mengundang kita untuk melawan Sekte Gelombang Gila dengan niat buruk. Karena kita berani datang, kita harus memiliki kesadaran untuk ditipu. Lu Chen mencibir. Menurutku apa yang dikatakan Xiao Zhu masuk akal. Sekte Changyu tidak menyerang, sesuai kesepakatan, dan membiarkan kita menanggung semua kekuatan Sekte Gelombang Gila, mencoba menjebak kita sampai mati. Seorang tetua setuju dengan pernyataan Lu Chen. Ini bisa menjelaskan mengapa ada begitu banyak kekuatan tempur kelas atas dari Sekte Gelombang Gila. Sesepuh lainnya mengatakan hal yang sama. Lawan punya banyak orang, jika kita terus bertarung seperti ini, murid kita pasti akan dikalahkan. Bai Chun berkata dengan cemas, mengapa kita tidak mundur dari medan perang dan pergi ke Sekte Changyu untuk mendiskusikannya? Jika kita mundur dari medan perang, kita akan jatuh ke lubang lain di Sekte Changyu. Kata Lu Shen, bagaimana kamu menjelaskan hal ini? Bai Chun bingung. Jika tebakanku benar, ada orang-orang dari Sekte Changyu di dekat sini yang memantau setiap gerakan kami. Begitu kami mundur, mereka akan segera menyerang, dan kemudian menuduh kami mundur dari pertempuran, membuat kami merasa malu dan bahkan tidak bisa berteriak, keluarkan keluhan kami. Lu Chen menganalisis, setelah masalah mencapai titik ini, Sekte Changyu memiliki banyak ruang untuk beroperasi. Jika masalah ini dipublikasikan begitu saja, Sekte Xuantian Dao kami akan didiskreditkan. Ternyata Gansi memainkan trik semacam ini, dan kami tertipu sejak awal. Bai Chun mengerutkan kening, dan bertanya lagi, Xiao Zhu, aku tidak mengerti, bagaimana kamu bisa memikirkan masalahnya secara menyeluruh. Sederhana sekali, jika saya melakukan sesuatu, saya akan melakukan hal yang sama. Anda tidak perlu membayar nyawa Anda, dan biayanya rendah. Mengapa tidak melakukannya? Lu Chen tersenyum. Xiao Zhu, memang ada biografi leluhur yang sebenarnya. Bai Chun dengan cepat mengangguk kagum, dan kemudian sedikit bingung, tapi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita bertarung dan tidak bisa menang, dan kita tidak bisa mundur dan mundur. Kita berada dalam dilema. Kamu menang. Serahkan medan perang alam Siantai ke pasukanku, dan medan perang alam pemurnian dewa kepadaku. Lu Chen berkata, kalian bertiga mengirim yang terburuk ke medan perang alam kesengsaraan surgawi untuk membantu murid alam kesengsaraan surgawi kita bersihkan lapangan. Tapi, Sekte Gelombang Gila memiliki yang terhormat, dan jumlahnya tidak kurang dari 10. Kata Bai Chun, tidak bisakah kalian berdua mengatasinya? Lu Chen bertanya. Xiao Zhu bercanda, setidaknya 4 dari mereka berada di level yang sama denganku dan Tetua Agung. Jika kita dipilih, kita bisa menghancurkan mereka. Jika mereka memukul lebih banyak dan memukul lebih sedikit, kita tidak akan bisa melawan. Petik 2. Seorang tetua berkata dengan canggung. Jika kamu terlalu banyak berpikir, Tetua Agung bisa menyelesaikan sendiri keempat orang itu. Lu Chen berkata begitu. Tetua, apakah itu benar? Orang tua itu bertanya dengan heran. Ya, menurutku tidak apa-apa, lakukan saja apa yang dikatakan Xiao Zhu. Meskipun Bai Chun sedikit ragu, dia tetap mengangguk dan setuju dengan kata-kata Lu Chen. Kekuatan tempurnya sudah sangat tinggi di peringkat yang sama, kedua setelah Tetua Agung Xianzong Lai dan Gansi. Sekte Gelombang Gila tidak memiliki tubuh emas yang terhormat,
dan jika para yang mulia itu menantangnya satu lawan satu, tidak satupun dari mereka yang akan menjadi lawannya. Yang paling penting adalah dia telah melatih keterampilan tempur merobek yang diwariskan Lu Chen kepadanya. Meski hanya ada satu gaya, kemenangannya terletak pada peringkatnya yang lebih tinggi, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari kekuatan tempur sebelumnya. Selain itu, Bai Chun dari Sekte Xuantian Dao, kamu berani memimpin orang untuk membunuh sekte kami, kamu terlalu banyak menipu orang. Orang-orang kuat dari Sekte Gelombang Gila keluar satu demi satu, dan pemimpinnya adalah penguasa Sekte Gelombang Gila. Dia mengenali Bai Chun sekilas, dan dia sangat marah hingga dia tidak bisa keluar. Sekte Gelombang Gila berkolusi dengan klan monster, mengkhianati klan manusia, semua orang akan dihukum. Bai Chun berteriak, dengan keadilan yang menakjubkan, hari ini, saya, Sekte Tao Xuantian, akan melakukan keadilan bagi surga dan melenyapkan sampah manusia. Bagaimana dengan Xuantian Daosong? Jika kalian semua keluar dengan seluruh sarang kalian, saya khawatir Sekte Gelombang Gila saya akan hilang, tetapi Anda baru saja datang ke sini, dan Anda ingin menghancurkan Sekte Gelombang Gila saya, itu hanya lamunan. Petik 2. Kepala Sekte Gelombang Gila mencibir. Orang-orang dari Sekte Changyu juga ada di sini, tahukah kamu? Bai Chun pun membalasnya dengan cibiran. Ketakutan. Kepala Sekte Gelombang Gila terkejut, jika Sekte Xuantian Dao dan Sekte Changyu bergabung, maka Sekte Gelombang Gila miliknya tidak akan ada harapan. Jika dia mengetahui tindakan lawan sebelumnya, dia masih bisa meminta bantuan sekutunya, dan sekte seperti Sekte Racun dan Sekte Batu Hitam akan mengirim orang kuat untuk mendukung mereka, dan mereka tidak akan pernah duduk diam. Namun pihak lain tidak memiliki banyak pasukan, sehingga tidak mudah menimbulkan gangguan, mereka datang secara diam-diam, bahkan melancarkan serangan mendadak, yang membuatnya terkejut. Dia telah mengirimkan sinyal bahaya kepada sekutunya, tetapi semua sekutunya tidak dekat dengan Sekte Gelombang Gila. Apakah mereka bisa menunggu dukungan dari sekutu tergantung pada berapa lama Sekte Gelombang Gila bisa bertahan. Jika hanya ada anggota Xuantian Daozong, maka masalahnya tidak terlalu besar. Jika, seperti yang dikatakan Bai Chun, Sekte Changyu juga datang, maka dia tidak akan bisa menyeret sekutunya untuk datang. Master Sekte, jangan kaget, Sekte kami belum menemukan siapapun dari Sekte Changyu. Kata seorang pria kuat dari Sekte Gelombang Gila. Ternyata Bai Chun menakuti orang. Xuantian Daozong hanya memiliki sedikit orang, jadi mereka tidak bisa menakuti kita. Kepala Sekte Gelombang Gila sangat gembira, dan melambaikan tangannya. Bai Chun tidak lebih kuat dari kita, dan dia hanya membawa dua orang kuat, itu murni mencari kematian, ayo pergi bersama dan potong mereka. Penguasa Sekte Gelombang Gila memimpin semua orang kuat untuk mengepung Bai Chun dan tiga lainnya. Menurut instruksi Lu Chen, Bai Chun meminta seorang tetua dengan kekuatan yang sedikit lebih lemah untuk membantu para murid di alam kesengsaraan surgawi, dan dia serta tetua lainnya bertarung melawan semua yang mulia dari Sekte Gelombang Gila. Ada 3 tingkat yang mulia. Tubuh emas adalah tingkat tertinggi, tetapi tidak ada yang mulia emas dalam pertempuran ini. 10 pelayan di sekitar Lu Chen tidak memiliki alam dan kekuatan tempur, jadi mereka tidak termasuk di antara mereka. Terlebih lagi, setelah 10 pelayan meminum pil pernapasan campuran yang diberikan oleh Lu Chen. Meskipun Bai Chun dan 2 tetua lainnya bukanlah yang mulia emas, mereka semua adalah yang mulia tingkat 2. Ada 11 yang mulia di sisi Sekte Gelombang Gila, termasuk penguasa Sekte Gelombang Gila, hanya 4 dari mereka yang merupakan yang mulia tingkat kedua, dan 7 sisanya adalah yang mulia tingkat terendah. Dan Bai Chun mengambil tanggung jawab untuk melawan 4 yang mulia tingkat kedua dengan 1 lawan 4. Penatua lainnya adalah 1 lawan 7, dan 1 orang bertarung melawan 7 yang mulia tingkat terendah. Perbedaan besar dalam jumlah orang jelas merupakan pertarungan yang sengit. Penatua yang bertarung 1 lawan 7 tidak terlalu berbahaya. Lagi pula, semua musuh yang dia hadapi 1 tingkat lebih rendah darinya. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia tidak akan segera dikalahkan. Yang terpenting adalah Bai Chun. Dan yang paling berbahaya juga Bai Chun. Sangat berbahaya bagi Bai Chun untuk bertarung melawan 4 yang mulia dengan level yang sama. Begitu dia kalah, dia akan kehilangan segalanya. Ribuan mil jauhnya dari pintu masuk utama Sekte Gelombang Gila, ada lebih dari 2.000 orang berdiri di langit, menyaksikan medan perang di sana dengan penuh minat. Kelompok orang ini adalah anggota Sekte Changyu, dan pemimpinnya adalah Gansi. Haha, Bai Chun idiot ini,
ketika dia menghadapi kekuatan lawan, dia tidak mundur, dia masih berjuang keras, dan dia bertarung 4 lawan 1. Saat kematiannya akan tiba, Gansi tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Bai Chun bertarung 4 lawan 1. Terakhir kali, Bai Chun membawa Lu Chen ke Chang Yuzong untuk menendang pintu, mengandalkan seseorang di belakangnya, dia benar-benar meneriakinya, yang membuatnya merasa cemberut. Hari ini, dia baru saja menggali lubang untuk Bai Chun. Aku benar-benar tidak menyangka Bai Chun akan jatuh ke dalam lubang dan mengubur dirinya di dalamnya. Ini sangat menyenangkan. Tetua Agung, menurutmu berapa lama Bai Chun bisa bertahan? Barang kering di sebelahnya bertanya. Kekuatan bertarung Bai Chun idiot itu tidak lemah. Jika 1 lawan 1, tidak ada seorang pun di sekte gelombang gila yang menjadi lawannya, tapi dengan 1 lawan 4, bahkan jika kekuatan bertarungnya luar biasa, dia sudah mati. Gansi tersenyum dan berkomentar, paling banyak 1 batang dupa, Bai Chun tidak akan bisa bertahan. Haruskah kita menunggu semua murid Xuantian mati dalam pertempuran sebelum menyerang? Qianlang di sebelahnya menyela, dia khawatir Lu Chen akan dibunuh oleh sekte gelombang gila dan tidak akan bisa membalas dendam. Kamu bodoh, semua murid Xuantian sudah mati, akan sangat sulit bagi kita untuk melawan sekte gelombang gila. Gansi menggelengkan kepalanya, dan memerintahkan untuk melanjutkan, semuanya, bersiaplah, segera setelah Bai Chun meninggal, kami akan bergegas ke sana secepat mungkin, dan bergabung dengan murid Xuantian yang tersisa untuk menghancurkan sekte gelombang gila. Penatua Agung itu bijaksana, barang kering memang bagus, ini cara terbaik, lalu Lu Chen bisa mati di tanganku, bukan di tangan sekte gelombang gila. Ganlang sangat gembira, hahaha. Siapapun yang menyinggung sekte Changyuku tidak akan berakhir dengan baik. Gansi mengangkat kepalanya dan berteriak, sangat senang pada dirinya sendiri, trik membunuh Bai Chun langsung dengan pisau ini sangatlah mudah. Bagaimanapun, pada level dan status dia dan Bai Chun, dia melakukan sesuatu secara berbeda dari murid-murid di bawahnya. Tidak apa-apa baginya untuk menekan Bai Chun, tapi dia tidak boleh membunuh Bai Chun secara terbuka. Ini akan menantang perang antara 2 sekte besar, bukan dia yang terjangkau. Tapi bukan urusannya membunuh Bai Chun dengan tangan sekte gelombang gila. Hah, tiba-tiba, seorang tetua dari sekte Changyu berseru, Bai Chun sangat galak, dengan 1 lawan 4, dia masih unggul. Mengapa dia begitu kuat? Ketika Gansi Dingqing melihatnya, wajahnya langsung berubah, dan senyumannya menghilang. Bai Chun tidak digantung dan dipukuli seperti yang diharapkannya, tetapi dipukuli oleh 4 orang terhormat dari sekte gelombang gila. Sepertinya dia tidak akan menarik dupa demi sebatang dupa. Hah, tetua lain dari sekte Changyu berseru, sekte Xuantian Dao nampaknya tidak terbebani oleh sekte gelombang gila. Lihat saja medan perang tahap keabadian mereka. 2.000 murid inti mereka sungguh luar biasa kuat. Murid tahap abadi dari sekte gelombang gila yang beberapa kali lebih besar dari mereka benar-benar membuka mata. Semua orang dari sekte Changyu mengarahkan pandangan mereka ke sana, dan mereka semua menunjukkan keterkejutan ketika mereka mendarat di medan perang alam Xiantai di sana. Benar saja, saya melihat 2.000 murid inti dari sekte Xuantian Dao mengalahkan 7 atau 8.000 murid tahap abadi dari sekte gelombang gila. Hal yang paling membingungkan adalah 2.000 murid inti Xuantian Daozong semuanya adalah murid tingkat tinggi di alam teras abadi, dan bahkan tidak ada seorang pun di alam dewa kuasi. Artinya, di pihak Xuantian Daozong, belum ada yang mencapai level tertinggi dari alam Xiantai. Adapun murid alam abadi di sisi sekte gelombang gila, setidaknya ada ratusan pembudidaya kuasi spiritual. Terlepas dari jumlah atau wilayahnya, mereka semua menghancurkan sekelompok orang dari sekte Xuantian Dao. Tapi dalam hal kekuatan tempur, entah sekte gelombang gila terlalu bajingan, atau sekte Xuantian Dao terlalu kuat. Bagaimanapun, di medan perang di alam Xiantai, sekte gelombang gila dikalahkan dan mundur dengan mantap, hampir tidak mampu melawan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah orang yang memimpin 2.000 murid inti Xuantian Daozong bukanlah Lu Chen, tapi bocah gendut yang malang.